Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Yani? Alhamdulillah, insya Allah baik. Baik ya, Alhamdulillah. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi Bu Yani sebelum nanti saya mengamati jalannya proses KPM Bu Yani di kelas. Dan adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses KPM yang Bu Yani lakukan. Dan mengapa hari ini kita adakan praobservasi adalah sebagai persiapan awal untuk Bu Yani sebelum mengajar di kelas agar lebih siap dan percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid kita. Begitu Bu Yani. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu Yani. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa sih tujuannya Bu Yani yang ingin dicapai ini? Oke, paling saya untuk pembelajaran besok kebetulan sampai di bab 2 Ya. Bab 2 tentang model dan partikel zat. Ya. Nah, untuk itu saya ingin melakukan suatu simulasi sehingga tujuan pembelajaran saya agar peserta didik dapat menjelaskan perbedaan keadaan partikel dalam zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Oke, jadi tujuannya Bu Yani adalah menjelaskan perbedaan keadaan partikel dalam zat padat, cair, dan gas sehingga memiliki sifat yang berbeda-beda. Oke, baik. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Yani capai? Untuk area pengembangan, saya ingin melakukan pembelajaran diferensiasi Pak Ali. Kebetulan diferensiasi kan ada 3, sehingga saya memilih pembelajaran yang berdiferensiasi proses. Oke, baik. Untuk pengembangannya, jadi Bu Yani memilih pada area pembelajaran berdiferensiasi proses ya. Oke. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Bu Yani terapkan dalam kelas. Mungkin dari strategi, metode, ataupun model pembelajarannya mungkin. Karena ini kan mau mempraktekkan tentang simulasi model partikel, sehingga sederhana saja. Nanti siswa akan belajar secara berkelompok. Kemudian setiap kelompok nanti terdiri dari 5 atau sampai 6 orang anak. Dan dari beberapa kelompok itu nanti ada yang maju untuk mensimulasikan model partikel zatnya. Karena ada 3, sehingga nanti akan saya pilih 3 kelompok untuk maju ke depan. Dan untuk kelompok yang lainnya bisa menggambar model partikel yang sudah disimulasikan oleh temannya. Oke, jadi Bu Yani ingin siswa mengadakan simulasi dengan kelompok itu ya, dengan mengambil 3 kelompok karena ada 3 zat itu ya, cair, padat, dan gas. Oke, baik Bu Yani, terkait berikutnya, bagaimana dengan media yang Bu Yani gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya langsung anak-anak sendiri yang menjadi media simulasinya untuk teman-temannya. Jadi real thing ya, langsung melihat temannya. Oke, baik Bu Yani. Jadi medianya Bu Yani menggunakan benda real thing. Nah, kira-kira ini kapan nih Bu Yani akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas apa, dan jam berapa? Kebetulan ada kelas IPA besok hari Kamis di 7C jam 1-2 Pak Ali. Oke, baik. Jadi hari Kamis di 7C jam 1-2 saya akan datang di kelas Bu Yani dan saya akan melakukan observasi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal apa saja yang terjadi di kelas. Nah, setelah Bu Yani melakukan pembelajaran di kelas, kita nanti lakukan percakapan lagi ya Bu Yani ya, percakapan pasca observasi. Oke, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bu Yani dapatkan dari percakapan kita kali ini? Karena kita sudah ngobrol-ngobrol di awal ya Pak Ali, sehingga insya Allah saya sudah punya gambaran bagaimana proses pembelajaran yang berbasis diferensiasi proses, kemudian bagaimana nanti tindakan yang akan saya lakukan kepada anak-anak, insya Allah saya sudah paham. Baik Bu Yani, dari lembar catatan
kegiatan percakapan pra-observasi ini, jadi tujuannya Bu Yani itu peserta didik dapat menjelaskan perbedaan keadaan partikel dalam zat padat, cair, dan gas sehingga memiliki sifat yang berbeda. Area pengembangannya yaitu pembelajaran berdiferensiasi proses. Strategi yang akan dipersiapkan, siswa belajar secara kelompok. Beberapa kelompok mensimulasikan model partikel zat, setiap kelompok menggambarkan model partikel. Oke, dan catatan saya nanti siswa berarti membentuk kelompok 5-6 siswa dan masing-masing kelompok mempresentasikan dan mensimulasikan model partikel zat tersebut. Oke. Untuk monggo ditandatangani ini lembar kesepakatannya. Baik, ini sudah menemukan gambarannya yang akan digunakan untuk mengajar di kelas. Baik, Bu Yani, saya sudah melakukan percakapan praobservasi dan saya ucapkan terima kasih sudah berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan praobservasi. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi kelas pada besok ya, hari Kamis besok. Dan saya ucapkan terima kasih. Demikian percakapan kita kali ini. Ya, kita sampai ketemu lagi di observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IPA. Yes. Sekali lagi, IPA. Yes. Kalau ada yang nanya, silakan buka bab 2 prakteknya, bab 2 halaman 46. Zat dan model partikel. Sebelum belajar, biar punya kertas dengan buku kecil, isinya adalah angka ya, 1 sampai 4. Kalau misalnya sampai dapat angka 1, berarti sampai nanti masuk di kelompok 1. Kalau dapat angka 2, masuk kelompok 2 dan seterusnya sampai 4 ya. Satu kelompok sebetulnya 26 ya, karena sifat sama waktu tidak masuk berarti 24. Berarti pas ya, 6 ya. Oke. Ambilnya secara acak nih. Ya. Aku mau ngomong. Kelompok 1 ada di sini. Lihat urutnya. Sudah. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok
dari materi ini, dari satu kalimat ini ada dua kunci, ya. Ada dua kunci. Satu, ada zat. Dua, ada partikel. Anak-anak sebetulnya waktu SD kan pernah ya belajar tentang wujud zat ya? Pernah? Pernah. Lupa. Nah, ya yang kes itu loh. Ya. Nah, itu materi tentang wujud zat. Bahasanya asing bagi anak-anak, asing. Nah, kata kuncinya tadi di sini ada zat dan ada partikel. Nah, dia ini tanya ya, apa itu zat dari hasil membacanya tadi? Ketemu enggak dengan bahasa itu? Pengertiannya zat itu apa ya? Oke, kalau Bu Yani artikan apa itu zat? Zat adalah segala sesuatu berarti opo ae. Ya, apa saja ya. Segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ya. Segala sesuatu kan berarti opo wae, apa saja. Berarti apapun yang ada di bumi ini berarti semuanya termasuk zat. Bu Yani pegang apa? Speaker termasuk zat atau bukan? Memiliki. Zat atau bukan? Zat. Bu Yani pegang HP. HP zat apa bukan? Bu Yani pegang kertas, zat apa bukan? Zat atau bukan? Apa itu zat? Zat adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ya. Segala sesuatu kabeh yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa itu sebetulnya bukan berat, tapi kadang kita menginterpretasikannya massa itu adalah berat. Ya. Oke. Di sini menurut wujudnya, materi dibagi menjadi tiga. Ini kan sekarang di sini ada bahasa materi. Nah, sebetulnya zat itu kalau bahasa Indonesia ya seringkali kita menyebutkannya dengan istilah benda. Ya. Berarti ini apa itu benda? Ya, padahal itu ya. Berarti kan apapun yang sampean lihat di kelas ini ada benda enggak? Semuanya termasuk benda enggak? Ada yang tidak termasuk benda? Ada? Semuanya termasuk benda? Di atas ada atap benda? Ada lampu benda? Ada meja benda? Kerudung benda? Kerudungmu punya massa enggak? Punya, Bu. Nah, berarti masuk? Nah, berarti semuanya benda, berarti semuanya zat. Ya, zat itu bodoh karo benda. Nah, sekarang karena sampai sudah ada di tingkatan SMP, ya, penyebutan benda itu bisa dengan menggunakan istilah materi. Ya, zat bodoh karo benda, bodoh karo sama ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Kelompok 1 bisa dipahami? Oke. Zat sama dengan benda, sama dengan materi. Masih ingat itu SD? Menurut wujudnya materi atau
percakapan pasca observasi. Bagaimana kabarnya Bu Yani? Alhamdulillah baik. Baik Bu Yani ya, sehat ya. Baik Bu Yani, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Bu Yani terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bu Yani lakukan. Adapun tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Yani lakukan. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Yani terkait berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Perasaannya tentu saja waktu itu deg-degan paling Ya. karena istilahnya kan seperti supervisi ya, Ya. yang notabene itu kita lakukan dalam satu semester hanya satu kali, sehingga ya mesti deg-degan, tapi alhamdulillah bisa berjalan. Oke, baik. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik meskipun agak sedikit deg-degan ya Bu Yani. Baik Bu Yani, mungkin Bu Yani bisa menceritakan kembali area pengembangan langkah-langkah ataupun strategi yang sudah Bu Yani lakukan. Pertama, tentunya sebelum masuk kelas saya menuliskan rencana pembelajaran, jadi poin-poin apa yang akan saya lakukan di kelas itu saya tulis terlebih dahulu. Kemudian untuk area pengembangannya sendiri, waktu itu saya memilih pembelajaran berdiferensiasi. Kebetulan karena diferensiasi ada 3, jadi saya memilih 1, yaitu diferensiasi proses. Oke, baik. Jadi untuk langkah-langkahnya Bu Yani sudah mempersiapkan dengan rencana pembelajaran, kemudian area pengembangannya juga Bu Yani sudah menyiapkan dengan pembelajaran berdiferensi khususnya pada proses ya Bu Yani ya. Oke, baik. Bu Yani, menurut Bu Yani ini apakah area pengembangan yang Bu Yani lakukan ini sudah berhasil atau belum, atau mungkin dari rentangan nilai 1 sampai 10 Bu Yani ada di rentangan berapa? 1 sampai 10 mungkin 7 paling. Mungkin 7 ya Bu Yani ya. Ya berjalan sebetulnya, tetapi ya masih ada kekurangan. Oke, baik. Jadi semuanya sudah berjalan dengan baik. Namun demikian masih ada sedikit kekurangan atau kendala-kendala yang Bu Yani hadapi. Oke, menurut Bu Yani ini kendala apa yang Bu Yani hadapi ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Kendalanya ini Pak, karena waktu pertama untuk pemilihan kelompok ya, jadi dimulai dari pemilihan kelompok itu kan saya menggunakan kertas. Jadi kertas saya berikan angka-angka kode untuk untuk kelompoknya 1 sampai 5. Kemudian saya berikan ke masing-masing anak. Dan ternyata setelah terkumpul ada beberapa kelompok yang merasa tidak nyaman dengan kelompoknya. Jadi kekurangannya pertama di sana. Kan dalam kelompok mesti ya ada anak yang sangat pasif, ada anak yang ternyata sangat usil, jahil dengan kelompoknya, sehingga itu menimbulkan istilahnya proses yang saya harapkan itu tidak berjalan dengan yang seperti yang saya mau. Gitu. Kemudian ada juga anak-anak yang memang ketika maju ke depan untuk mensimulasikan partikel zat, ternyata ada yang malu seperti itu. Oke, baik Bu Yani. Jadi kendala-kendala yang Bu Yani hadapi yaitu terkait dengan keaktifan siswa ya. Ada yang malu, ada yang mungkin mereka itu dalam pemilihan kelompoknya karena modelnya memilih nomor, mereka nggak sesuai dengan minat mereka mungkin kali ya. Oke, baik itu ya Bu Yani. Oke, kalau menurut Bu Yani nih, rencana apa yang akan Bu Yani lakukan dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, kira-kira apa Bu Yani? Mungkin saya harus belajar lebih terkait dengan gaya belajar anak-anak, minat belajarnya anak-anak apa, itu mungkin saya harus belajar ke sana, kemudian mengarahkan kelompok sesuai dengan minat anak. Yang pernah saya baca ya Pak, mungkin anak-anak harus dikelompokkan sesuai dengan minatnya yang visual, kemudian audio visual seperti atau kinestetik yang learning by doing, seperti itu. Mungkin itu yang harus saya. Baik, jadi itu adalah rencana kedepannya Bu
nanti yang Bu Yani lakukan akan mencoba untuk membuat kelompok anak-anak berdasarkan minat dan juga gaya belajar mereka ya. Oke, baik. Saya tunggu ceritanya lagi Bu Yani setelah Bu Yani melakukan perubahan-perubahan itu, dan kira-kira kapan ini Bu Yani akan melakukan perubahan itu? Insya Allah setelah semester ini, karena anak-anak masih belum kondusif karena masih semester. Semoga setelah ini minggu depan atau minggu ketiga bulan ini insya Allah sudah bisa masuk. Semoga bisa mulai mengaplikasikan. Terima kasih Bu Yani. Terima kasih banyak atas semua jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bu Yani rencanakan bisa terrealisasikan. Dan selanjutnya saya berikan waktu kepada Bu Tita untuk memberikan umpan balik ataupun tanggapan terkait dari kegiatan coaching pasca observasi. Terima kasih sebelumnya. Selamat pagi Bu Yani. Selamat pagi Pak Ali. Selamat pagi Bu Tita. Gimana Bu kesan-kesannya selama diobservasi oleh Pak Ali, kemudian ada percakapan pasca observasi, kira-kira sama nggak dengan supervisi sebelumnya? Tidak sama. Menurut saya ya Bu, kalau ini istilahnya coaching ya. Kalau untuk supervisi mungkin lebih kita merasa lebih dinilai. Saya mengajar, saya dinilai mana yang kurang. Nah seperti itu mungkin, dan itu ada rentangan angkanya kan. Kalau coaching ternyata sebelum ini setelah saya masuk kelas itu juga ada apa istilahnya, kita percakapan ya Pak Ali, ini begini ya ternyata. Jadi kalau dengan supervisi akademik berprinsip berbasis coaching itu seperti tidak dijustifikasi gitu ya Bu ya. Rasanya itu. Iya, memang arahnya ke sana ya Pak Ali ya. Jadi ke depan semoga kita bisa saling mengobservasi antara rekan sejawat sehingga kita bisa meningkatkan kinerja tanpa merasa dijustifikasi. Terima kasih banyak. Semoga ke depan bisa meningkatkan pembelajaran dengan adanya observasi antara rekan sejawat seperti ini. Terima kasih Pak Ali, luar biasa. Bu Yani juga luar biasa. Baik, saya ucapkan terima kasih umpan baliknya dari Bu Tita sebagai pengajar praktik saya. Demikian rangkaian kegiatan supervisi akademik ini, mulai dari kegiatan praobservasi, kemudian observasi kelas, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Tita yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih juga Bu Yani untuk hari ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.